Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat merayakan Hari Raya Paskah, kebangkitan Tuhan. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Minggu Paskah, tanggal 9 April tahun 2023. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 10 ayat 34a dilanjutkan dengan ayat 37 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus, yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi, ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus, juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Tuhan sudah bangkit, Haleluya. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada sukacita iman, karena kita telah diselamatkan oleh Allah berkat sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus. Tuhan Yesus telah bangkit, dan musuh terakhir yang dikalahkannya ialah maut. Maut telah dibunuh oleh kematian Kristus. Maut telah mati dan telah lenyap serta telah kehilangan kuasanya terhadap kita. Mengapa dikatakan maut adalah musuh terakhir? Karena dua musuh besar lainnya yang lebih dahulu dikalahkan oleh Kristus ialah dosa dan setan. Kuasa dosa dan kuasa setan telah membelenggu manusia, sehingga semua orang meringkuk di dalam kegelapan maut. Semua keturunan Adam telah tercemar oleh dosa dan berada dalam kuasa dosa, kuasa setan dan kuasa maut. Dalam Roma bab 5 ayat 17, Santo Paulus menyatakan, "Jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih besar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran
akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saudara terkasih, misteri karya keselamatan Allah Bapa melalui Yesus Kristus Putranya ini diceritakan dalam bacaan kitab suci hari ini. Pertama, Kisah Para Rasul menceritakan bagaimana Santo Petrus mewartakan Injil kepada Kornelius dan keluarganya. Kornelius adalah seorang kepala pasukan Romawi, sehingga ia dan keluarganya adalah orang asing, yaitu orang Italia yang berada di Galilea sebagai perwakilan penjajah Romawi. Ia adalah seorang yang saleh, suka memberikan sedekah kepada orang Yahudi, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Kepada orang asing itulah Petrus diutus oleh Allah untuk memberitakan Injil kebangkitan Kristus yang menebus dosa seluruh umat manusia. Petrus berkata kepadanya, "Sebagai kepala pasukan keamanan, pastilah kamu tahu apa yang terjadi mulai dari Galilea dan seluruh Yudea sesudah Yohanes mengajarkan bahwa orang perlu dibaptis. Kamu tahu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapinya dengan Roh Kudus dan dengan kekuatan. Yesus itu kemudian dibunuh dengan digantung pada kayu salib. Tetapi ia dibangkitkan Allah pada hari ketiga sesudah wafatnya. Dan kami adalah saksinya." Kisah Para Rasul bab 10 ayat 37-38. Puji Tuhan bahwa kita semua yang sama dengan Kornelius, yaitu bukan orang-orang Yahudi, juga boleh mendengar pewartaan Injil ini dan percaya kepada Kristus yang bangkit. Kedua, dalam surat Santo Paulus kepada umat di Kolose, dinasehatkan tentang hidup menurut iman akan Kristus yang telah bangkit. Kita semua yang telah dibaptis telah hidup baru, dan hidup kita ini tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Maka nasihat Paulus adalah, arahkanlah perhatianmu pada harta sorgawi, bukan kepada yang di dunia ini. Kamu sudah mati, dan hidupmu tersembunyi di dalam Allah bersama Kristus. Maka arahkanlah perhatianmu kepada yang di atas, tempat Kristus memerintah di sorga. Makna terdalam dari perayaan Paskah adalah bahwa kita menyadari kembali martabat kita sebagai umat Kristiani, murid Kristus dan putra-putri Allah Bapa. Kita menghayati iman kita yang hidup, bahwa kebangkitan Kristus telah mengubah tubuh kita yang fana ini menjadi tubuh rohani yang mulia, seperti tubuhnya yang telah bangkit. Ketiga, dalam Injil Yohanes diceritakan pengalaman para murid, khususnya pada wanita yang pergi ke makam Yesus, kemudian disusul oleh Petrus dan Yohanes. Mereka mengalami peristiwa luar biasa pada hari pertama Minggu Paskah itu. Mereka bingung, heran, takjub, tidak mengerti dan tidak mampu memahami apa yang sedang terjadi.
mereka menemukan kubur Yesus kosong, jenazahnya tidak ada. Kemudian perlahan-lahan Tuhan Yesus yang bangkit menuntun iman mereka semua untuk memahami apa yang sedang terjadi. Allah yang Maha Kuasa, Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, dan segala isinya, berkenan melakukan karya-karya besar dalam peristiwa Paskah itu. Yesus Kristus yang telah disalibkan 3 hari sebelumnya, kini hidup dan menyertai para murid-Nya. Inilah hari-hari pertama iman Kristiani ditumbuhkan oleh Tuhan. Setiap kali kita merayakan Paskah, maka kita diajak kembali kepada permulaan iman kita dan iman gereja seluruhnya. Selamat Pesta Paskah. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Semoga demikian. Amin.